yang kalian tangkap, yang makronutrien yang bisa bikin kita lemah, letih, lesu, apa? Mineral. Hah? Potasium ya, kemudian apa? Besi. Oke, zat besi itu kan adanya di mana? Kita butuh zat besi yang paling banyak di dalam tubuh kita, adanya di mana zat besi? Di dalam darah. Kalau zat besi kita kurang, otomatis kan anemia gitu kan. Nah, kalau udah anemia kan lemah, letih, lesu, kurang bergairah itu ini kan. Nah, terus kalau misalkan kita kurang zat besi, dari mana tuh sumber zat besi? Bayam, ya oke, bayam paling banyak biasanya. Terus ke apa? Daging. Dagingnya lebih banyak daging sapi apa daging ayam? Daging sapi, karena dia kan berdarah panas ya gitu. Jadi daging sapi, kemudian hati gitu ya, yang kayak gitu. Nah, jadi mineral ini tubuh kita nggak bisa menghasilkan. Jadi harus diasup dari luar. Nah, jadi kalau misalkan kita mau diet, jangan terlalu fokus pada satu ini gitu ya. Kan kadang suka ada yang pengen diet gitu ya. Sedangkan tubuh kita kan memerlukan semua nutrisi gitu. Jadi jangan terlalu ekstrim dietnya ya. Nah, kemudian mineral sendiri ini merupakan blok pembangun kehidupan. Karena dia itu kan membantu metabolisme tubuh kita gitu ya. Jadi mineral ini membantu tubuh kita mencerna makanan, kemudian menyerap nutrisi, kemudian menjaga keseimbangan pH, ya keseimbangan asam dan basa gitu ya. Karena kan tubuh kita tadi mayoritas adalah air, 80% adalah air. Dan kalau kita berkeringat atau sel tubuh kita kehilangan kalsium, nah itu kan akan ada proses ini ya, kesetimbangan. Masuknya kalsium dari luar, nanti dari dalam itu keluar Na dan segala macam gitu ya. Nah, mineral itu fungsinya untuk membantu itu. Nah, kemudian di sini juga tadi kalau mineral ini dia memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik di tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, jadi tadi kan dia membantu kesetimbangan. Nah, kesetimbangan tubuh ya otomatis orang sel tubuh kita ini dari atas sampai bawah gitu kan, kita perlu kesetimbangannya juga sama. Ya, jadi dengan bantuan mineral proses tersebut akan tercapai. Nah, kemudian fungsi dari mineral sendiri ini bisa sebagai katalis dari berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Kemudian transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, produksi hormon, pencernaan dan penggunaan makanan, serta bagian dari organ vital seperti tulang, darah, gigi. Nah, jadi tadi kita sudah sudah lihat videonya, ternyata tubuh kita bisa keropos, tapi yang keropos tersebut juga bisa ditanggulangi. Salah satu menanggulanginya adalah menggunakan kalsium. Oke, sumber kalsium terbanyak pada buah-buahan ada di apa? Sumber kalsium terbesar pada buah-buahan ada di mana? Buah-buahannya murah meriah. Ada di apa coba? Pisang, iya betul ya. Jadi kan itu karbohidratnya banyak gitu ya, proteinnya banyak dan kalsiumnya juga banyak gitu ya. Oke. Nah, ini mineral ini merupakan bagian dari tubuh yang tadi ya berperan penting pada saat pemeliharaan fungsi tubuh. Baik tadi tingkat sel, jaringan, organ. Nah, kemudian mineral digolong pada dua macam, mikro dan makro. Tadi saya di video udah dijelaskan ya. Nah, jadi kalau misalkan yang makro, ini dibutuhkannya itu lebih dari 100 mg sehari. Contohnya adalah natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfat, Mg, dan sulfur. Nah, kita juga perlu sulfur, tapi kita juga sering mengeluarkan sulfur ya. Ya kan? Tinuhitut gitu kan, itu kan sulfurnya keluar. Nah, kira-kira sumber sulfur itu dari mana? Kita bisa mendapatkan sulfur dari mana? Ayo.
Na, oh Uyah ini NaCl, kita makan garam aja katanya gitu ya. Oke, tapi kan selain garam ada juga dari yang lain. Tapi kalsium, oh tadi kalsium, kalium, pisang, fosfor, kira-kira dari mana? Yang menarik kalau saya sih sulfur, karena jarang-jarang nih sulfur. Dari mana kira-kira sulfur yang terbanyak? Nah, kalian harusnya ingat waktu praktikum uji protein. Telur, Bu. Betul, telur. Ya. Nah, jadi kita tuh tidak boleh melupakan materi sebelumnya, ya. Jadi sulfur itu banyaknya pada telur. Pada protein intinya ya. Karena kan sulfur ini dipergunakan untuk membentuk asam amino metionin. Kalian kan diajarkan tentang asam amino kan? Nah, jadi si sulfur ini dipergunakan untuk membentuk asam amino metionin. Metionin ini dipergunakan untuk memulai perpanjangan DNA. Gitu kan? Nah, otomatis sebetulnya sulfur ini akan ada banyak di dalam protein. Tapi yang paling mudah dideteksi adalah pada telur gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang mikro di sini berarti dia dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari. Bisa besi, Zn, yodium, tembaga, mangan, krom ya, selium, molibdat, fluor, kobalt, dan silikon ya, Si silikon. Ternyata kita memerlukan ini semua gitu kan untuk metabolisme tubuh kita. Jadi besi, seng gitu ya, kita tuh dimakanin semua. Tapi ya otomatis bukan dalam bentuk padatannya ya, tapi dalam bentuk ionnya ya. Oke. Nah, untuk mineral makro, natrium. Natrium ini kan kation utama dalam cairan ekstraseluler. Jadi ini diperlukan untuk kesetimbangan tubuh. Nah, jadi dia ada di dalam kerangka tubuh, pada cairan saluran cerna, cairan empedu, pankreas. Nah, ini banyak mengandung natrium. Dan untuk sumber natriumnya sendiri bisa dari MSG, kecap, garam gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian dia mempunyai fungsi sebagai penjaga keseimbangan cairan ekstraseluler, mengatur tekanan osmosis dari cairan dalam tubuh, dan menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Jadi dia itu kalau misalkan kita dehidrasi, nah ini sangat berperan gitu si natrium ini. Kan jangan sampai kita dehidrasi. Kalau kita dehidrasi nanti ujung-ujungnya sel darah kita itu akan kekurangan oksigen. Kalau sel darah kita kekurangan oksigen, nanti oksigen ke otak itu nggak lancar. Kalau oksigen ke otak nggak lancar, pusing. Kemudian udah pusing itu bisa menyebabkan kematian juga gitu. Nah, jadi hati-hati dengan dehidrasi ya. Kita kadang suka nggak ngerasa kalau dehidrasi itu beraktivitas saja biasa, kitanya lupa minum gitu. Nah, jadi kalau udah lupa minum kan kadang suka pening kan. Nah, itu salah satu mendekati ke dehidrasi ya. Makanya minum tuh lebih ini ya, lebih sering lah gitu ya. Mana sehari kan harusnya berapa liter sehari tuh? 2 liter sehari apa 8 liter? 8 ya. Oke. Harus banyak kita minumnya. Nah, kalau misalkan kita kekurangan natrium, ini bisa mengakibatkan kejang, apatis, kehilangan nafsu makan. Nah, terus bisa juga muntah, diare, keringat berlebih. Nah, ini kan itu ya, karena muntah, karena diare, keringat berlebih, itu kan natriumnya akan hilang gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kelebihan natriumnya, ini nggak bagus juga, karena akan menyebabkan keracunan kalau kelebihan gitu ya, dan bisa menyebabkan edema serta hipertensi ya, yang darting. Edema berarti yang gemuk tapi ini apa, kulitnya nyoy. Kulitnya nyoy. Jadi kalau ditekan dia itu nggak balik lagi gitu. Ayo coba ditekan dulu kulitnya, ada apa enggak? Nah itu ya, jadi
semuanya itu ada kekurangan, kalau kekurangan bisa masalah, kelebihan bermasalah juga. Kemudian klor. Nah, ini klor juga sama, merupakan anion utama untuk cairan ekstraseluler. Jadi banyaknya itu 0,15% dari berat badan. Bila bereaksi dengan natrium atau hidrogen, klor ini akan membentuk ion yang muatannya negatif. Wah, ini sih udah biasa ya. Sumbernya tadi ya sama, bisa dari garam dapur, sayur, dan buah-buahan. Serta fungsinya juga sama seperti pada yang natrium. Memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta memelihara suasana asam di lambung dan membantu pemeliharaan keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Jadi sama seperti ini ya untuk fungsi. Kalau kekurangan klor ini bisa Oh, ini jarang terjadi kalau yang klor. Tapi kalau misalkan ada kekurangan klor, ini bisa mengakibatkan muntah, diare, dan keringat yang berlebih. Oke. Kemudian kalium. Nah, ini ya. Jadi kalium dia merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel. Kenapa ya kalium itu masuk muatan positif? Kenapa kalium merupakan ion yang bermuatan positif? Ada yang bisa menjelaskan? Kalium, natrium, katanya dia merupakan ion bermuatan positif. Kira-kira kenapa? Ingat nggak sistem periodik? Naon cenah? Ya ini campur aduk. Karena? Karena kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron jadinya negatif atau? Kekurangan elektron karena dia termasuk golongan 1A, 2A ya. Jadi dia kalau masuk ke golongan 1A, 2A, 3A, maka dia akan bermuatan positif karena dia kekurangan elektron ya. Oke. Nah, ini juga sama. Dia di dalam tubuh itu ada 95% dan sumbernya itu bisa dari buah, sayuran, kacang-kacangan ya. Ini fungsinya dia bersama natrium memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa. Nah, ini barengan sama kalsium juga dia. Jadi kalium ini kerja sama natrium, kerja sama kalsium gitu ya. Dia kalau sama kalsium berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot serta sebagai katalisator dalam banyaknya reaksi biologi di dalam sel. Nah, jadi memang seperti hormon juga gitu. Mineral itu membantu hormon. Jadi kan reaksinya berantai gitu ya, reaksinya berantai. Jadi dia membantu hormon untuk memberikan sinyal terhadap sel-sel target gitu ya. Nah, kalau misalkan kekurangan kalium, nah ini lemah, lesu, hilang nafsu makan, kelumpuhan, ngigau, konstipasi. Kalau kelebihan berarti hiperkalemia akut dan dapat menyebabkan gagal jantung serta mengakibatkan kematian. Nah, jadi ya itu tadi, jangan berlebihan ya. Cukup dari makanan saja. Nah, ini kalau untuk yang kalsium ini tadi ya banyak dibutuhkannya lebih banyak dari mineral lain karena kalsium ini untuk membantu proses ini ya, perbaikan tulang. Nah, jadi tulang, gigi, nah ini perlu banyak kalsium dan sumber kalsium itu ada susu, keju, yogurt, tahu, sereal, sayur, kacang-kacangan. Fungsinya sebagai pembentuk tulang dan gigi, kemudian mengatur pembekuan darah, katalisator reaksi biologi dan membantu kontraksi otot. Ya, jadi ini kerja sama semuanya ya. Oke, kemudian kalau kekurangan kalsium maka akan ada gangguan pertumbuhan. Tulang kurang kuat dan kejang otot. Nah, kemudian kalau kelebihannya ini bisa menimbulkan batu ginjal, susah buang air besar. Nah, ini kelebihan kalsium bisa terjadi bila menggunakan suplemen kalsium berupa tablet atau bentuk lainnya.
Oke, jadi ya intinya seperti itulah. Kalau kita terlalu berlebihan mineral itu ya akan banyak ininya ya, akan banyak sakitnya gitu, terutama ya ini ke ginjal ini. Jadi ya kita mendingan makan secukupnya saja. Kemudian fosfor. Nah, fosfor ini kan bagian dari senyawa tinggi energi yang dibutuhkan dalam suplai energi. Berarti untuk bisa menghasilkan ATP, nah kita perlu fosfor. Dan di tubuh kita ini kan ngedip aja perlu energi. Jalan ke sini kan perlu energi. Makan aja perlu energi gitu kan. Nah, jadi kita memang membutuhkan banyak fosfor. Dan fosfor ini banyak terkandung pada daging, ayam, ikan, telur, hampir semua lah kalau fosfor. Karena fosfor ini pembentuk DNA. Ya, jadi kan kalau kita berbicara tentang DNA, asam amino DNA itu kan terbentuk dari ada gula ribosa, kemudian dia berikatan dengan nitrogen, kemudian backbone-nya itu adalah fosfor. Nah, jadi di semua makhluk hidup pasti akan ada fosfornya gitu. Cuman yang mana yang banyak fosfornya gitu kan, dan biasanya berarti kan makhluk-makhluk yang apa ya seperti ini ikan, telur dan yang gitu tuh daging-dagingan dan kacang-kacangan otomatis akan lebih banyak kandungan fosfornya itu di daging-dagingan dibandingkan kacang-kacangan, biasanya seperti itu. Dan fungsinya ini untuk kalsifikasi tulang dan gigi, mengatur peralihan energi, absorpsi dan transportasi zat gizi, kemudian mengatur keseimbangan asam basa ya. Jadi kalau mineral memang lebih ke arah itu, menyetimbangkan asam basa. Kalau kekurangan bisa mengakibatkan kerusakan tulang. Nah, ini kurang nafsu makan dan yang lainnya. Banyak tugas juga suka kurang nafsu makan ya? Atau kalian justru jadi banyak makan kalau banyak tugas? Ya, kemudian kalau kelebihannya ini kelebihan fosfor jarang terjadi juga. Nah, tapi bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ini akan mengikat kalsium sehingga dapat mengakibatkan kejang. Jadi kalau misalkan si fosfor ini banyak di dalam darah, dia kan akan mengikat kalsium. Nah, si kalsium itu kan asalnya di dalam darah itu ini ya apa jalan gitu. Kalau misalkan dia itu terikat oleh fosfor, kemudian banyak, itu akan diam di salah satu tempat. Jadi seperti mengkristal nantinya. Nah, kalau misalkan dia sudah banyak menumpuk, itu kan akan menghambat jalannya darah, gitu. Sehingga dengan adanya penghambatan tersebut, maka akan menimbulkan kejang. Seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian magnesium. Nah, untuk magnesium ini dipergunakan dalam tulang dan gigi juga, serta di dalam otot dan juga cairan tubuh. Sumbernya sama ya, banyak di sayuran, kacang-kacangan, daging, susu coklat. Dan fungsinya ini sebagai aktivator enzim peptidase. Apa coba enzim peptidase? Enzim peptidase. Coba dari namanya aja, peptidase. Peptida, ase-nya berarti enzim. Peptida berarti naon peptida? Apa pengertian dari peptida? Peptida. Ayo. Protein yang kalau peptida itu udah protein. Atau bisa juga sih asam amino terikat oleh ikatan peptida membentuk protein. Jadi intinya peptida itu apa? Kalau ikatan peptida, ingat nggak kalian? Pada unsur yang mana? Pada asam amino. Kan ikatan, otomatis kalau gandengan kan, kalau kita nih gandengan kan antara tangan dengan tangan.
Tapi mungkin aja ada tangan dengan kaki misalkan gitu ya. Nah, kalau pada asam amino itu kan dia ada C yang berikatan dengan O, ada C yang berikatan dengan N, ada C yang berikatan dengan apa? COOH, karboksil gitu kan? Nah, C itu kan berikatannya ada 4 ya, dengan H, dengan karboksil, dengan amina, satu lagi dengan alkil. Alkil tuh berarti itu gugus yang pembedanya. Alkilnya bisa H, bisa CH3, atau bisa benzen gitu kan. Nah, sekarang ikatan peptida. Berarti ikatannya antara apa dengan apa? Amida. Iya. Iya, betul. Amina dengan siapa? Amina dengan siapa? Ayo, diingat-ingat lagi pelajaran sama Bu Susanti tentang protein dan asam amino. Antara amina dengan antara C pada karboksilat dengan N pada amina ya menjadi membentuk ikatan peptida. Nah, di sini magnesium itu fungsinya sebagai aktivator enzim peptidase. Berarti Mg ini dia membantu enzim peptidase untuk memecahkan ikatan peptida. Paham nggak sih maksudnya? Oke ya. Nah, jadi kan ini aktivator nih si Mg tuh. Jadi dia dengan adanya Mg membantu enzim peptidase untuk memotong-motong ikatan peptida gitu. Nah, ini bisa juga sebagai obat pencuci perut katanya ya. Kemudian bisa meningkatkan tekanan osmotik dan membantu mengurangi getaran otot. Jadi kalau mengurangi getaran otot kadang kan kita suka ada tremor gitu ya, yang tremor hebat. Nah, salah satu obatnya itu dia mengandung Mg. Karena Mg itu bisa mengurangi getaran otot. Kalau magnesium ini kurang nafsu makan, gangguan pertumbuhan, mudah tersinggung juga ternyata masuk ke kurang magnesium ya. Iya, gugup, kejang, dan halusinasi, bahkan gagal jantung. Kalau kelebihan ini katanya belum ada yang diketahui secara pasti, hanya saja biasanya bisa jadi ginjal. Memang kalau kelebihan itu yang akan berimbas paling banyak adalah ginjal. Nah, kemudian sulfur. Nah, ini juga sama ya. Sulfur merupakan bagian dari zat gizi esensial rantai samping dari sistein. Nah, ini cistein juga salah satu asam amino lain yang mengandung sulfur selain metionin ya. Ini kemudian dia akan berkaitan satu dengan yang lainnya membentuk jembatan disulfida yang berperan dalam menstabilkan molekul protein. Jadi jembatan sulfida ini dia jembatan yang sangat kuat sekali. Kenapa protein itu alot gitu ya, kuat karena memang ikatan jembatan disulfidanya itu kuat gitu. Jadi selain misalkan dengan cara dipanaskan, nah bisa juga dengan cara menambahkan enzim tertentu. Salah satunya adalah dengan menambahkan enzim bromeolin, papain gitu ya untuk memotong-motong ikatan disulfida. Nah, jadi sumber yang mengandung sulfur ini makanan yang mengandung banyak protein. Daging gitu kan, kemudian telur tadi ya, bawang putih sama ya. Nah, kemudian fungsinya berperan dalam reaksi oksidasi dan reduksi serta membantu detoksifikasi dan berperan melarutkan sesa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin dalam bentuk teroksidasi dan dihubungkan dengan mukopolisakarida. Nah, jadi di sini sulfur ini membantu proses redoks untuk menghilangkan racun di dalam tubuh kita gitu. Jadi ya kayak
bawang gitu kan, itu juga bisa dipakai buat detoksi kita gitu kan, seperti itu. Terus yang diabetes juga sebenarnya dengan banyak makan telur itu zat gizi udah terpenuhi semua gitu ya. Nah, kalau misalkan kekurangan ini ya ini ya jarang ada kekurangannya bisa mengakibatkan apa? Karena kan rata-rata kita yang diet aja makannya banyak protein dibandingkan karbohidrat gitu ya. Jadi otomatis kalau kekurangan sulfur itu sedikit sekali kemungkinannya karena kita makan sayuran, kita makan buah-buahan, kita makan daging-dagingan, itu semuanya pasti mengandung sulfur. Ya, karena tadi sulfur itu salah satu pembentuk DNA. Ya, jadi pasti ada. Jadi kalau kekurangannya itu kecil sekali. Nah, kemudian untuk mineral yang mikro, besi. Nah, di sini besi sendiri dia bisa merupakan besi cadangan atau iron storage yang biasanya disimpan dalam ferritin. Nah, jadi ferritin ini terdapat dalam hati, limpa, sumsum, dan tulang. Jadi ferritin ini adalah tempat penyimpanan besi sisa. Kan besi-besi itu adanya di sel darah merah kan? Nah, kelebihan besi disimpannya di ferritin gitu. Dan ferritin disimpannya di hati, limpa, dan sumsum tulang. Ini sumber-sumbernya telur, daging, ikan. Jadi kalau kita lihat semua makanan mengandung gitu ya. Asal makanannya yang inilah yang alami gitu kan. Kalau makanan yang kita kalau tepung itu sebenarnya ada tapi kecil gitu ya. Kalau tepung-tepungan ada tapi kecil. Kemudian di sini besi sendiri fungsinya untuk pembentukan hemoglobin dan mengembalikan hemoglobin setelah pendarahan serta membantu sistem kekebalan tubuh dan pelarutan obat-obatan. Kalau apa bedanya hemoglobin dan mioglobin? Di sini kan besi ini membantu pembentukan hemoglobin. Tapi kalau kita lihat mekanisme pembentukan darah kita, itu ada yang namanya mioglobin dan hemoglobin. Hemoglobin? Oke, ya jadi itu hemoglobin. Jadi kalau hemoglobin itu ada 4 mioglobin gitu. Nah, jadi dia fungsinya untuk mengalirkan oksigen, sedangkan mioglobinnya sendiri itu memang tersimpan gitu. Tapi hemoglobin itu terbentuk dari 4 mioglobin. Kan kalau kalian lihat hemoglobin kan bentuknya ada yang di tengahnya itu besi yang di angkanya. Nah, kekurangan anemia, pengatur tubuhnya menurun gitu. Jadi kalau misalkan kita ini kan kalau kita lihat ya iklim di dunia ini kan beda-beda ya. Kita di tropis, kemudian orang kutub yang dingin, terus ada orang yang kita hidupnya tuh di 4 musim gitu kan. Nah, padahal kan semuanya sama ya, manusia-manusia juga. Tapi kok kenapa mereka itu bisa kuat pada 4 musim? Kalau yang kutub itu kan berarti nggak 4 musim, cuman musim dingin dan musim dingin gitu kan. Musim dingin sama agak dingin apa agak hangat gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa mereka seperti itu? Nah, ini kan memang karena kemampuan dari tubuhnya masing-masing gitu ya, dan setiap orang itu akan mempunyai daya adaptasi yang berbeda tiap musimnya. Jadi kadang kalau saya ini emang sedikit gak nyambung. Kadang kita itu suka senang kosmetik luar negeri, bener nggak sih?
ya kan, kosmetik luar negeri. Padahal mereka itu membuat kosmetik itu berdasarkan musim. Jadi kalau misalkan kita mempergunakan kosmetiknya mereka, mungkin kemungkinan besar itu nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Kan beda musim di kita sama di mereka. Jadi kadang kalau misalkan lipstick atau apa, ih kok beli yang sana lebih lengket atau apa gitu kan? Karena mereka mungkin pada saat membuat di sana itu pada saat musim dingin gitu. Kan kalau musim dingin pecah-pecah atau gitu. Nah, kalau versi saya sih negeri saya itu termasuk dalam obat-obatan juga gitu. Jadi jangan terlalu percaya oh obat luar negeri paten dan segala macam gitu. Karena kan iklimnya mereka gitu. Kadang kan kita pengen suplemen apa dari luar gitu ya, kosmetik apa dari luar gitu. Jadi import minded gitu ya kitanya gitu kan, merasa bangga kalau misalkan hasil luar negeri, padahal kan mungkin tidak cocok dengan kita gitu, termasuk si suplemen-suplemen ini. Karena kadang suka kalau misalkan kita luar negerinya masih seinian gitu ya, kayak misalkan Malaysia ini masih seiklim gitu ya, itu masih mungkin gitu ya kita pergunakan. Tapi kalau misalkan udah yang 4 musim gitu ya, apalagi ke yang musim dingin atau itu sebaiknya enggak gitu. Karena itu mereka itu membuat obat, membuat kosmetik itu disesuaikan dengan iklim mereka ya. Oke. Kemudian seng. Nah, untuk yang seng ini tersebar di seluruh sel dan sebagian besar berada di hati, pankreas, ginjal, otot, dan tulang ya. Dan dia berfungsi untuk metabolisme tubuh dalam membantu sintesis dan mendegradasi kolagen, pembentukan kulit, serta pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan penyembuhan luka serta membantu fungsi kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau untuk seng sendiri ini lebih ke arah pembentukan kulit kolagen gitu ya. Jadi kulit kita kan ini tersusun dari berbagai kolagen, kemudian rambut kita gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kekurangan, kenapa malah ketawa di sana? Aduh. Kemudian kalau kita kekurangan, ini bisa terjadi keterlambatan kematangan seksual, kemudian fungsi pencernaan terganggu, mengganggu pusat sistem saraf, fungsi otak, dan mengganggu fungsi kelenjar tiroid, serta memperlambat penyembuhan luka ya. Kalaupun kelebihan, ini juga bisa menurunkan absorpsi tembaga dan mengubah nilai lipoprotein serta menyebabkan muntah, diare, demam, dan anemia. Nah, jadi kalau kita kekurangan Zn ini juga kan bisa mengganggu sistem pusat dari saraf, juga memperlambat penyembuhan luka. Ngebayangin luka itu paling kita perlunya vitamin K gitu kan, atau kita perlunya trombin buat nutup ini. Nah, padahal selain itu kita juga perlu mineral gitu. Jadi si seng inilah yang membantu untuk kalau misalkan ada luka terus ngasih pasukan trombin, kamu tuh ke sana gitu ya, yang ngatur-ngatur gitu kan. Vitamin K, nah itu tuh sama si ginseng. Saya tuh kemarin tentang proses terbentuknya pokoknya saya download itu tapi nggak tahu judul apa. Jadi itu pun kayak film yang kartun Jepang sekarang apa, kalian tahu ini nggak, Samurai X yang kayak gitu, tahu nggak? Saya tahunya komik-komik Hebel ya, Samurai X, Conan kayak gitu ya. Nah, jadi dibuat bentuk kayak gitu, tapi tentang metabolisme tubuh.
Nah, yang saya lihat itu judul bahasa Indonesianya itu penyerangan penyerangan flu itu termasuk adanya ini luka juga gitu. Jadi di situ tuh ternyata kalau misalkan virus flu masuk gitu ya, oh si makrofag gimana gitu ya, terus diperintah sama siapa, nah kayak gini gitu, tapi dia buat video keren. Nanti saya coba cari. Ada ya? Di mana? Oh di net ya? Oh itu di yang setiap hari atau gimana? Saya pas lihat tuh pas di Makassar, saya nggak ngeliat itunya apa. Nah itu bagus gitu maksudnya tuh. Itu tuh membantu kita untuk mencerna materi metabolisme gitu, iya kan? Nah di net katanya ya, nanti kalian silahkan cari di net. Hari ini ada apa nih pertanyaan? Judulnya, oh ini dia judul Hataroku Saibu. Oh oke. Terima kasih ya. Aku nanti mau ini dulu. Di foto dulu deh. Mau dicari soalnya itu bagus banget. Ternyata kalian lebih ini ya. Tadi dulu saya foto dulu. Nah emang jadi ini tuh bantu saya buat metabolisme gitu. Saya cuma ngeliat aja satu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian yodium. Nah, ini yodium di dalam darah terdapat di dalam kelenjar tiroid. Jadi dia yang membantu kita supaya nggak jadi gondokan gitu kan. Nah, di ini juga kita bisa sebenarnya dari telur asin gitu ya, ikan laut, rumput laut, sayuran dan yang lainnya. Jadi dia ini fungsinya sebagai komponen esensial tirosin dan kelenjar tiroid dan berperan dalam merubah karoten menjadi bentuk aktif vitamin A. Jadi kalau kita vitamin A itu sama seperti vitamin D, dia itu harus diaktifkan dulu gitu, baru dia bisa berfungsi dengan semestinya. Dan juga membantu sintesis kolesterol darah. Jadi sebetulnya kalau kolesterol di dalam tubuh kita itu diperlukan atau enggak ya? Diperlukan kan, tapi yang tidak diperlukan itu kalau kelebihan kolesterolnya gitu ya. Oke, nah itu dia, jangan selalu berlebihan. Ini kekurangan dari devian yodium ya. Hormon tiroid menurun, kemudian kelenjar tiroid membesar gitu ya. Ini orang-orang gondok kan dia suka malas, lamban gitu ya. Baterai. Oke, kemudian bisa juga mengakibatkan kalau bayi lahir yang kekurangan yodium itu menyebabkan cacat mental. Dan kemudian kalau kelebihan ini bisa menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid juga dan bisa menutup jalan pernafasan sehingga menimbulkan sesak nafas ya. Selalu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk tembaga, nah di sini tembaga juga ternyata diperlukan untuk otot dan jaringan tubuh lainnya. Jadi kalau kita ngelihat tembaga itu ingatnya kabel, nah kalau di sini tembaga ternyata dipakai di semua organ tubuh vital ya, otak, otot kan itu vital gitu kan. Nah ini sumbernya bisa dari tembaga, kerang, ginjal, tempe gitu kan. Dan dia berfungsi untuk kegiatan enzim pernapasan sebagai kofaktor dari enzim tironase dan sikrobiase dan mencegah anemia dan berperan dalam mengikat silang kolagen. Ini kofaktor bagi enzim tironase. Apa artinya? Dan sitokromoksidase. Apa coba artinya? Tembaga ini berfungsi sebagai kofaktor. Pengertian kofaktornya apa?
Tembaga bisa sebagai kofaktor. Nah, waktu enzim kan kemarin bisa dijelasin itu tentang kofaktor. Bagi enzim tironase dan sitokromokdiase. Jadi artinya apa? Apa coba artinya? Apa coba? Nah, jadi kan di sini ada enzim yang bekerja itu harus dibantu oleh mineral. Dan salah satunya adalah, salah duanya berarti, tironase sama sitokromdiase. Nah, jadi dia itu akan bekerja kalau sudah ditempeli gitu. Diaktifkan oleh kofaktor ini. Ya. Kalau enzim tironase sendiri berarti kan kita ini mempunyai ada asam amino trionin kan. Nah, jadi dia dibantu nih kerja dari enzim tersebut gitu ya untuk yang ininya ya untuk apa metabolisme dari fungsinya. Kalau sitokrom ini biasanya dia ada di dalam sel tubuh gitu ya. Nah, dia yang membantu untuk ATP dan yang lainnya ya. Mencegah anemia di sini juga ya. Oke. Kalau kekurangan tembaga di sini ada kelainan kerangka tubuh, kemudian degenerasi sistem saraf, kehilangan pigmen kulit, reproduksi menurun dan anemia. Jadi kalau kita lihat kemungkinan kan suka ada yang penyakit yang suka apa ya melaninnya berkurang gitu ya, jadi putih gitu kan, putih-putih sebagian. Apa ya penyakit apa? Saya lupa namanya. Hah? Yang penyakit yang kehilangan pigmen kulit. Ah iya dia, itu vitiligo. Nah itu salah satunya karena kekurangan tembaga, gitu ya. Sebetulnya si vitiligo itu bisa dihambat kerjanya. Salah satunya yaitu ya kita mengasup tembaga, kemudian happy ya, jangan stres. Kalau stres cepet ininya, cepet bertambahnya. Dan kalau nggak salah ada juga totok di sekitar itunya nggak adalah pokoknya totok untuk kulit di sekitar itu supaya nggak merambah gitu ya. Terus untuk kelebihannya ini bisa menyebabkan penumpukan di hati. Nah, bisa jadi serosis hati dan nanti bisa juga mengakibatkan muntah-muntah serta diare. Kemudian dan dia juga karena dia mudah diserap, dia akan mudah larut di dalam air, dia terbuang melalui feses berdasarkan hasil empedu ya. Nah, sumber mangan ini bisa dari teh kering, kopi instan, coklat ya. Oh tuh sambal pecel aja ada mangannya ya. Nanas kalengan, roti gandum ya. Dan fungsinya ini sebagai kofaktor berbagai enzim yang membantu proses metabolisme. Jadi kalau mangan ini memang mikro sekali, sangat kecil sekali ya ininya, diperlukannya. Kekurangannya ini bisa kehilangan perasaan keseimbangan, gangguan pertumbuhan dan dalam metabolisme ya. Kemudian kalau kelebihan bisa mengakibatkan keracunan. Oke, kemudian krom. Itu limbah dari ini pewarna batik. Pewarna batik itu banyak sekali limbah kromnya dari pewarnaan. Nah, tapi ternyata di dalam tubuh kita juga perlu krom gitu kan dalam jumlah sedikit. Karena si krom ini bisa berperan dalam metabolisme karbohidrat. Nah, tapi kalau sudah kromnya terlalu banyak, dan kromnya yang mana dulu? Kromnya yang 3+. Karena krom itu ada yang plus, yang bahas 7+. Yang banyak di itu di tekstil. Nanti perlu kita bedakan ya.
Dan kalau yang di dalam tubuh, dia berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida. Kelebihan krom, nih ini ya, pekerja yang terkena limbah industri cat mengandung krom tinggi ya, memang karena krom ini dipergunakan pewarna. Makanya di sini pekerja yang di industri yang pabrik tekstil yang kayak gitu ada kemungkinan ini ya banyak kromnya dan ini bisa mengakibatkan kanker karena logam berat kalau krom. Kemudian selenium. Nah, berfungsi sebagai bagian esensial dari enzim glutathione peroksidase ya sebagai katalisator pemecah peroksida dan bisa juga sebagai antioksidan pencegah terjadi radikal bebas. Jadi di sini selenium ini dia bisa membantu vitamin C, vitamin E gitu ya sebagai antioksidan gitu. Jadi gak cuma vitamin doang yang sebagai antioksidan, mineral juga ada ya. Kalau kekurangan ini bisa mengakibatkan penyakit pada jantung. Kemudian kalau kelebihan ini bisa menyebabkan muntah-muntah, diare, rambut dan kuku rontok serta luka pada kulit dan saraf ya. Oke. Nah, makanya suka ada di dalam sampo ya, di dalam sampo kan suka ada selium, zinc gitu kan karena itu bisa diperbantukan untuk ini menguatkan otot rambut. Kemudian molybden ini dipergunakan sebagai kofaktor dari berbagai enzim, diantaranya ada xanthin oksidase, sulfat oksidase, dan aldehid oksidase. Berarti dia berperan pada pada enzim-enzim golongan 1. Nah, apa coba? Enzim golongan 1. Enzim apa? Ingat nggak? Enzim itu ada 6 golongan. 1. Itu mah loncat ke nomor ini. Itu contoh enzim amilase itu contoh enzim nomor seberapa coba amilase? Nomor 3. Ke 1 apa? Oksida reduktase. Yang kedua? Transferase. Ketiga? Hidrolase. 4? Liase. 5? Isomerase. 6? Ligase. Oke. Jadi ini dia itu membantu molybden ini membantu golongan 1. Berarti membantu enzim apa? Oksida reduktase. Kalau enzim yang fungsinya itu menyambung-nyambungkan ikatan satu dengan ikatan yang lainnya, enzim apa? Bukan. Iya, yang dia itu fungsinya itu menyambung-nyambungkan satu ikat. Ligase. Iya, betul ya. Sip. Oke, ini kekurangan molybden bisa kekurangannya itu bisa bikin mudah tersinggung, pikiran kacau katanya. Aduh ya. Ini berarti yang galau-galau bisa jadi ini kekurangan mineral ini gitu ya. Dan bisa berakibatkan pingsan. Oh, udah stres berat gitu ya jadi pingsan mungkin bisa karena kekurangan molybden. Kemudian fluor. Nah, ini kalau ini udah familiar ya. Di pasta gigi ada gitu kan. Di mana lagi ada selain di pasta gigi? Siapa lagi? Yang paling sering di pasta gigi ya, mengandung fluor katanya. Karena dia membantu untuk pembentukan struktur gigi gitu supaya si kariesnya itu hilang. Nah, makanya mempergunakan fluor gitu kan. Oke, kemudian kalau kekurangan ini memudahkan kerusakan gigi. Kalau kelebihan bisa menyebabkan keracunan ya, bahkan mengakibatkan perubahan warna gigi menjadi kuning. Kemudian sakit di daerah dada, gatal dan muntah ya. Oke, kemudian kobalt. Nah, kobalt juga sama di sini
kalau misalkan terlalu banyak, dia akan disekresikan melalui urin dan melalui feses juga keringat. Dan fungsinya ini merupakan vitamin B12 dan berperan dalam fungsi berbagai enzim. Karena vitamin B12 ini kan kobalt amin. Nama lainnya kan? Vitamin B12 itu nama lainnya kobalt amin. Karena ya itu tadi dia di dalamnya itu ada kobaltnya gitu pada vitamin B12 dan dia memang berfungsi untuk membantu kerja dari enzim gitu. Silikon, nah yang kita tahu silikon dipakai nemplok sana nemplok sini gitu ya, yang dipakai apa bedah kosmetik, ngegedein payudara dan segala macam kan. Nah, padahal silikon juga di sini diperlukan di dalam tubuh gitu ya. Dia dipergunakan untuk membantu memperbaiki tulang dan juga mempengaruhi sintesis kolagen, kelenturan kulit gitu. Memang nggak salah juga ya yang mau operasi plastik pakai silikon gitu karena memang silikon itu kita butuhkan untuk membentuk kolagen gitu ya. Oke, nah ini saya sudah selesai. Ini cuma sedikit ringkasan dari yang tadi diambil dari berapa gitu ya. Jadi kalau natrium fungsinya apa, kalsium, kemudian fosfor, sulfur. Nah, ini yang mikro ada besi, seng gitu ya. Jadi banyak gitu ya si ininya apa fungsi-fungsinya gitu ya. Itu jangan hanya mie dong gitu ya, tapi harus ada sayur boleh, tapi harus ada sayurannya, buah-buahannya, susunya gitu ya, biar gizi di dalam tubuh kita bagus ya. Krom, selenium, fluor, kobalt. Oke, ini yang makro ada natrium. Tadi fungsinya, ini kekurangan dan kelebihannya. Ini sih ini ya kesimpulan dari yang tadi sebetulnya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Saya minta materinya ya. Boleh. Aku belum pernah ngirim file ya. Kalian ujiannya kapan sih? Aku ngiriminnya sekalian aja boleh nggak? Emang kalian suka ngapalin toh? Aku sebenarnya suka pengennya tuh jangan terpatok pada materi saya gitu. Materinya nyari aja di yang lain gitu. Karena kan sama aja isinya. Suka nulis-nulis ya, Tara tuh. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak selain minta PPT? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau tidak ada yang ditanyain, saya mau foto-foto ya, siapkan kameranya. Sudah dandan belum? Udah pada mandi belum?